Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke dalam bab 3, yaitu teks anekdot. Silahkan kalian simak baik-baik PowerPoint yang ada di layar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi, ciri, dan jenis teks anekdot. Pengertian anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-cirinya diantaranya menceritakan orang penting, kemudian menyindir, menggelitik, sudah pasti mengandung humor, selanjutnya memiliki tujuan tertentu, kisahnya menyerupai dongeng, dan ceritanya terhubung, umum, dan realistis. Adapun jenis teks anekdot diantaranya berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuan. Kemudian B, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Ada dua cara, yaitu mendata pokok isi teks anekdot, kemudian cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Bagaimana cara mendata pokok-pokok isi teks anekdot? Di antaranya adalah membaca teks anekdot dengan sesama, kemudian mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, selanjutnya mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Selanjutnya, mengidentifikasi makna tersirat dalam anekdot. Yang pertama adalah membaca teks anekdot dengan sesama, kemudian menganalisis pesan, kritik ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Yang terakhir adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik ataupun nasihat dari cerita. Yang C, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkahnya adalah membaca secara keseluruhan teks anekdot, kemudian memahami unsur-unsur dalam teks anekdot, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot, terakhir menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Struktur teks anekdot diantaranya ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kalian bisa lebih dipahami dalam buku Bahasa Indonesia yang Ibu kirim kemarin. Kebahasaan teks anekdot yang pertama biasanya menggunakan kalimat retoris atau kalimat perintah. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi waktu atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya menggunakan kalimat tanya. Yang keempat menggunakan kalimat imperatif, dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang pertama adalah menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda, kemudian menyusun teks anekdot, dan menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Yang pertama adalah membaca isi teks anekdot dengan sesama, kemudian yang kedua memahami jalannya cerita, yang ketiga mencatat unsur-unsur pokok anekdot, dan yang keempat menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Langkah-langkah menyusun teks anekdot diantaranya yang pertama mengamati lingkungan sekitar, kemudian menentukan tema anekdot yang ingin dibuat, yang ketiga menentukan sesuatu yang
ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Dan yang terakhir, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot diantaranya sikap badan, suara, dan kewajaran sikap. Itulah ya anak-anak pembahasan kali ini dalam materi bab 3 yaitu teks anekdot. Kalian dapat lebih memahami apa itu teks anekdot di dalam buku Bahasa Indonesia yang kemarin Ibu kirim. Untuk tugas selanjutnya nanti akan Ibu kirim di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.